nggak punya prinsip. Tapi kalau orang beriman itu punya prinsip, Mas Arif. Mau apapun aku tetap akan seperti ini, kan aku mau cari yang halal. Ya Allah, astagfirullah. Pak Jiroto, ngeri itu. Ya Allah, Pak Nur, betapa nikmatnya hidup Pak Hari sama Pak Nur ini. Satu dari tadi itu nikmat, kerjaannya sholat berjamaah, pagi batas subuh baca Quran walaupun sambil ngantuk. Alhamdulillah ya Allah. Ini nikmat. Udahlah, itu hidupnya nggak tenang walaupun duitnya banyak. Pak Mandra nggak tenang itu. Nggak usah ditunjukin fotonya itu. Ini sekarang kaya raya Mas. Kaya raya kenapa? Usahanya apa? Ya nggak usah, lo kok bisa? Terus diem ceritanya. Jadi pengantar dari wajahnya aja kelihatan kayak gimana gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan dapat hidayah, taubat lah, kasihan. Ya Allah, jangan sampai Mas Arif, ya kan? Mending nggak perlu bajiro, nggak perlu apa, yang penting bisa makan nasi uduk enak pagi itu, alhamdulillah. Lanjut Mas Soto, ganti Mas Arif. (17) ya? Ya, 16. Ulaika. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika, mereka itulah allazina, orang-orang yang ashtaru, mereka menjual belikan ad-dolatah, kesesatan dalam kurung kekufuran, bil huda, dengan petunjuk dalam kurung keimanan. Fama, maka tidaklah robihat, mendatangkan keuntungan, tijaratuhum, perdagangan mereka, wama, dan tidak kanu, mereka menjadi muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk dalam kurung atas perbuatan mereka. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Baik, ini disebut menggunakan istilah perdagangan, yakni transaksi spiritual, bahasa kerennya. Ganti-ganti ya, saya kepada transaksi spiritual. Jadi mereka tahu kebenaran, akan tetapi tidak mau mengambil, justru malah kesesatan yang diambil. Nah ini termasuk transaksi spiritual. Sudah tahu narkoba berbahaya, tapi malah 300 juta. Iya sih, kalau dipikir apa? 300 juta. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya baru ingat, oh ternyata wilayah perbatasan itu sangat rawan, sangat berbahaya. Karena robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Baik, lanjut ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18. 17 ya. Masaluhum, perumpamaan mereka dalam kemunafikan. Kamasali, seperti allazi, orang yang istau koba, dia menyalakan naro, api dalam kegelapan. Falamma, dan ketika aboat, api tersebut menerangi ma, apa yang haulahu, ada di sekelilingnya. Zahaballah, Allah akan memadamkan binurihim, cahaya yang menerangi mereka, watarokahum, dan meninggalkan mereka fi, dalam dulumatin, kegelapan atau kesesatan, la, tidak, atau dapat mereka melihat keadaan sekelilingnya. Baik, terjemahan bebasnya. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Stop. Jadi api itu kan bermanfaat, menerangi kegelapan. Mereka itu pura-pura beriman untuk menyelamatkan diri, Mas Toto. Ini katanya turun di Madinah, sementara Madinah itu terdiri dari berbagai macam suku, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Arab Badui, kemudian ada orang-orang yang mereka pura-pura masuk Islam. Nah, biar apa? Biar terlindungi, tapi hakikatnya kafir. Jadi karena kalau beriman itu nanti tidak dieksekusi oleh orang-orang mukmin dan segala macam, selamatlah. Tapi selamatnya di mana sementara. Nanti karena tidak adanya ketulusan, api itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada berangkat dari hati. Iman itu harus dari hati, dari kesadaran, bukan tanpa paksaan. Tuh. Jadi api itu kenapa di sini diberikan permisalan atau contoh api, karena api itu secara fisik memberikan cahaya, memberikan penerangan dari kegelapan. Sebagaimana orang munafik itu pura-pura beriman untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan manfaat. Tapi karena tidak tulus, dipadamkan. Kalau sudah padam gimana Mas? Listrik mati gimana Mas Toto? Gelap. Sudah gerah, AC nggak nyala, terus gelap. Ulangi Mas Arif, ulangi terjemahan bahasa pelan. 17. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Baik, sudah nggak bisa melihat udah. Karena apa? Ya menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Di situ Mas Arif, kata fi dzulumatin sebenarnya itu mempunyai
makna jamak zulumatin itu kata jamak, kata tunggalnya zulmatun. Nah, tidak hanya satu kegelapan, tapi beberapa kegelapan. Kegelapan kekafiran, kegelapan kemunafikan, kegelapan kesesatan. Dan terus bertumpuk-tumpuk itu yang namanya kegelapan. AC nggak nyala, kipas, terus apalagi lampu, bingung apa itu mas? Kulkas, jadi kira-kira seperti itu. Yang saya lihat. Lalu generatornya listriknya, listrik itu kan iman. Imannya dihilangkan, ya sudah. Kalau sudah nggak nyala kipasnya, AC-nya emang mau nyenyak kalau orang Jakarta tidur. Oh, apalagi sekarang panasnya gimana Pak Hani sekarang? Oh, kayak gini. Mas Toto udah mandi berapa kali tadi? Sudah? 3 kali ya? Oh, nah saya 2 kali. Mas Hari berapa kali? 3 kali juga. Ayo, benar enggak? Pak Nur? Oh, 3 kali juga. Ya Allah, itu